Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya ya guys. Bab 1296 sampai dengan bab 1300. Para murid di Aula Kunlun masih tenggelam dalam keterkejutan. Begitu Murong Kingge membuka mulutnya, semua orang segera bangun. Banyak murid di antara mereka yang belum pernah melihat kakak perempuan senior ini. Bagaimanapun, sudah lama sekali sejak Murong Kingge meninggalkan bumi. Banyak murid Kunlun yang bergabung dengan Kunlun setelah dia pergi. Meskipun ini pertama kalinya aku bertemu, namun hal itu tidak menghalangi kecintaan semua orang terhadap Murong Kingge. Dapat dikatakan bahwa Murong Kingge merebut hati hampir semua murid laki-laki Kunlun begitu dia muncul. Adapun murid perempuan, masing-masing dari mereka sangat malu pada diri mereka sendiri sehingga mereka bahkan tidak berpikir untuk membandingkan diri mereka satu sama lain. Ketika jarak antara kedua belah pihak mencapai tingkat tertentu, yang lemah bahkan tidak bisa merasa cemburu. Ada pula yang diliputi rasa iri yang tak terhingga di dalam hati. Saya pikir akan sangat bagus jika suatu hari nanti saya bisa menarik perhatian semua orang seperti ini. Adik perempuan, dua suara penuh kejutan bergema di seluruh aula. Itu adalah Wen Ruyu dan Dong Fang Ye. Sejak Murong Kingge memasuki Kunlun, mereka berdua benar-benar ditaklukkan oleh wanita ini. Bahkan mereka bermimpi untuk memiliki satu sama lain. Halo, kakak-kakak senior. Saat pertama kali memasuki Kunlun, kedua orang ini merawatnya dengan baik. Meskipun Wen Ruyu dan Dong Fang Ye memiliki pemikirannya masing-masing, setidaknya mereka tidak pernah memaksa Murong Kingge melakukan hal yang tidak disukainya. Sebaliknya, Murong Kingge memanfaatkan fakta bahwa mereka berdua menyukainya dan melakukan banyak hal yang bermanfaat baginya. Oleh karena itu, Murong Kingge masih sangat sopan kepada kakak laki-lakinya Wen Ruyu dan kakak laki-laki ketiga Dong Fang Ye. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini di alam suci, bagaimana dia bisa peduli pada kedua orang ini? Itu sangat tergantung pada kekuatan. Yang Chen Si bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Murong Kingge. Bahkan di dunia virtual bintang tingkat ke-7, Sein Realm adalah sosok besar yang mengintimidasi satu pihak. Belum lagi bumi yang tidak bisa dijangkau Mingdu pada tingkat ini. Ternyata Murong sudah kembali, yang Chen Si memaksakan senyum di wajahnya. Jika pengunjung itu adalah murid Kunlun yang lain, dia pasti akan memarahinya dengan keras. Siapapun yang menerobos masuk ke aula tanpa izin dan mengganggu jalannya konferensi sekte akan dihukum berat oleh sekte tersebut. Namun, Murong Kingge lah yang menerobos, dan Yang Chen Si benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia baru saja mengamati pihak lain dengan cermat, tetapi dia tidak dapat melihat apapun, sama seperti orang biasa. Selain itu, bakat Murong Kingge sudah sangat tinggi. Ketika dia memasuki Kunlun, dia sudah dewasa, tetapi dia masih mengandalkan bakatnya yang kuat untuk mengejar ketertinggalannya selangkah demi selangkah. Bahkan setelah meninggalkan bumi dalam waktu yang lama, sekarang dia kembali lagi. Tidak ada yang tahu apa yang dia alami dan seberapa jauh dia telah berkembang. Bagaimanapun, berbagai tanda yang diamati menunjukkan hal itu. Gadis biasa di depannya mungkin telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Inilah saatnya Kunlun mempekerjakan orang. Tapi Murong tidak bisa diusir. Satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan, bukan? Tuan, Murong Kingge ada di sini untuk melapor. Di mata semua orang, dia tampak seperti peri dari surga yang jatuh ke dunia fana. Senang bisa kembali, senang bisa kembali. Beberapa murid baru mungkin tidak tahu bahwa ini adalah murid favoritku di Kunlun. Murong Kingge, yang juga kakak perempuanmu. Dia meninggalkan Kunlun untuk sementara waktu karena sesuatu.
jadi murid-murid yang bergabung kemudian semuanya saya tidak kenal dia. Yang Chensi memperkenalkan. Halo, kakak senior Murong. Semua murid baru yang bergabung setelah Murong Kingge pergi bersama-sama berteriak keras. Halo saudara-saudari junior, jawab Murong Kingge sambil tersenyum. Hal ini langsung membuat heboh para murid laki-laki yang hadir. Saat ini, Wen Ruyu dan Dong Fang Ye melihat ekspresi nimfomaniak dari murid junior di sekitar mereka, dan merasa sangat marah. Dalam hati mereka, adik perempuan adalah milik mereka dan tidak ada orang luar yang boleh mengintip. Orang-orang ini berani menunjukkan senyum jahat itu kepada kakak muda. Mereka hanya menghina kakak muda. Mereka semua memikirkan bagaimana menghadapi saudara-saudara junior yang melebih-lebihkan kemampuan mereka di masa depan. Sekarang Murong sudah kembali. Mari kita terlibat. Kita sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi kebangkitan mendadak Susan, kata Yang Chensi. Tuan, apakah Susan telah berkembang hingga dapat mengancam Kunlun? Tanya Murong Kingge. Tepat sekali, bertahun-tahun sejak Anda pergi, Master Lin telah membawa sejumlah besar obat genetik dari galaksi Bima Sakti, yang memungkinkan bumi berkembang pesat. Banyak anak muda telah menunjukkan bakat mereka. Pada periode inilah Susan mulai bangkit. Sekarang saya telah bergabung dengan Kun saya yang memiliki potensi untuk melampaui kita dalam satu gerakan. Saya, Kunlun, selalu menjadi nenek moyang semua sekte dan memiliki dasar yang kuat bahkan sedikit lebih buruk dariku. Kunlun, bagaimana mungkin bisa mengejar ketinggalan dalam waktu sesingkat itu? Murong Kingge tampak bingung. Aduh, ceritanya panjang, aku tidak bisa menjelaskannya untuk sementara waktu. Setelah menunggu, biarkan tuanmu menjelaskannya kepadamu secara perlahan. Singkatnya, Susan telah menyembunyikan kekuatannya dan menunggu kesempatan untuk berbalik. Kali ini mereka akhirnya menemukan kesempatan. Guru, sekarang saya sudah kembali. Biarkan saya mengurus urusan Susan. Saat ini, dia memikirkan bagaimana cara membalas kebaikan Kunlun saat itu. Kekuatannya sendiri memang kuat, namun Kunlun sebagai sekte tersembunyi nomor satu tidak membutuhkan kekuatan kuatnya sendiri sama sekali. Tidaklah cukup hanya mengajar murid-murid Kunlun atau memberikan pengalaman. Murong Kingge belum sepenuhnya menguasai kekuatannya sendiri, bagaimana dia bisa mengajar orang lain? Bukankah itu menyesatkan? Ketika Murong Kingge mendengar kepala sekolah Yang Chensi mengatakan bahwa Kunlun sedang dalam masalah, sebuah ide muncul di benak Murong Kingge. Bukankah ini saat terbaik baginya untuk membalas kebaikannya? Kamu akan menanganinya, Murong. Susan sekarang bukan Susan sebelumnya. Bahkan aku takut dengan pemimpin mereka. Ada juga murid pembudidaya pedang baru. Kakak laki-lakimu dan kakak laki-laki ketiga dikalahkan oleh di tangan mereka. Dia dikalahkan mudah dikalahkan dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Yang Chensi menggelengkan kepalanya. Wajah Wen Ruyu dan Dong Fang Ye terasa panas, dan mereka ingin mencari lubang di tanah untuk dirayapi. Mereka selalu merenungkan kekalahan mereka di tangan kepala suku Susan. Sekarang pemimpinnya mengeluarkannya dan mengatakannya di depan adik perempuannya dan begitu banyak murid Kunlun, membuat mereka berdua merasa sedikit malu. Tidak apa-apa untuk merasa malu di depan banyak adik-adiknya, yang paling tidak bisa mereka terima adalah dipermalukan di depan adik-adiknya. Keduanya membuka mulut untuk menjelaskan, kata-kata itu keluar dari bibirnya tetapi dia menariknya kembali. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana mereka dikalahkan oleh pedang kepala Kunlun. Bahkan lebih merugikan diri sendiri untuk mengatakannya. Tuan, jangan khawatir, karena saya, Murong Kingge, berani mengatakan kata-kata seperti itu. Saya secara alami percaya diri untuk menghadapinya. Itu hanya Susan. Saya akan memberitahu mereka bahwa Kunlun akan selalu menjadi leluhur 10.000 sekte. Dan Susan hanya bisa tinggal di belakang.
kata Murong Qingge serius. Ini, Yang Chensi memandang ke arah Murong Qingge dan berpikir keras. Murid-murid Kunlun yang berada di sekitarnya semua tercengang oleh kepercayaan diri Murong Qingge. Susan telah menyebabkan seluruh Kunlun jatuh ke dalam situasi pasif. Kakak senior Murong sebenarnya harus menghadapinya sendiri. Apakah mungkin, murid utama Susan adalah orang yang bahkan bisa mengalahkan kakak laki-laki dan kakak laki-laki ketiga dengan satu pedang? Daftar kebanggaan Huaxia telah mendaftarkannya di antara 3 orang jenius yang tiada taranya. Sekarang, Yuan Yin, tetua Kunlun, berkata, "Qingge, cepat kembali, masalah di Susan ditangani oleh gurunya. Sebagai murid Kunlun, kamu hanya perlu mematuhi instruksinya." Jelas dia tidak merasa bahwa muridnya akan melakukannya kembali lagi setelah pergi. Kekuatan untuk menghadapi Susan. Dialah yang membawa Murong Qingge kembali ke Kunlun ketika dia melewati Kyoto. Meskipun bakat Murong Qingge memang tinggi, bagaimanapun juga, dia menyia-nyiakan 20 tahun, jadi sangat menyenangkan bisa mengejar ketertinggalan selangkah demi selangkah. Sulit untuk memikirkan pencapaian yang lebih besar. Tuan, percayalah, murid ini tidak akan mengecewakanmu. Dia sedang menunggu jawaban Yang Chensi. Selama pemimpinnya mengucapkan sepatah kata pun, dia dapat segera menangkap pemimpin Susan dan meminta maaf. Murong, apakah kamu bergabung dengan sekte lain setelah kamu pergi? Yang Chensi tiba-tiba bertanya. Murong Qingge tidak tahu mengapa pemimpinnya menanyakan hal ini, tetapi dia menjawab dengan jujur, "Ya. Sekte yang saya ikuti disebut Sekte Kaca Warna-Warni." Wow, ada keributan di aula. Adalah tabu bagi seseorang untuk bergabung dengan 2 sekte, dan dia dianggap pengkhianat. Tak satu pun murid Kunlun menyangka bahwa Murong Qingge akan melakukan hal seperti itu. Sebelum Yang Chensi melanjutkan bertanya, Penatua Yuan Yin tidak sabar untuk bertanya, "Qingge, Anda telah menjadi murid lagi?" "Ya, guru, saya telah menjadi murid orang lain lagi. Tetapi guru saya di sekte Qicai Liuli telah meninggal. Karena situasi spesifiknya agak rumit, saya akan memberitahu Anda perlahan-lahan ketika saya punya waktu." Murong Qingge masih mengatakan yang sebenarnya dan tidak berbohong. Karena dengan kekuatannya, dia tidak perlu lagi berbohong untuk menutupi kesalahannya. Sekalipun dia salah, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Ketika pemimpin Yang Chensi mengetahui kekuatan aslinya, Anda bahkan mungkin memohon pada diri sendiri untuk tidak meninggalkan Kunlun. Inilah kepercayaan diri yang dibawa oleh kekuatan. Qingge, aku tidak tahu apa yang telah kamu lalui, dan aku tidak berani mengatakan apakah kamu benar atau salah. Tetapi satu orang bergabung dengan 2 sekte dan memuja 2 tuan, ini tidak dapat diterima di dunia sekte. Yuan Yin berkata dengan putus asa. Matanya penuh kebencian terhadap besi yang tidak bisa diubah menjadi baja. "Tuan, adik perempuan hanya bingung sesaat. Mohon lebih murah hati dan luangkan adik perempuan kali ini." Wen Ruyu segera memohon pada Yang Chensi. "Tuan, mungkin adik perempuan junior tidak punya pilihan selain bergabung dengan sekte lain saat itu. Mohon minta Tuan untuk bersikap lunak dan menjaga adik perempuan junior." Keduanya takut sang guru akan mengeluarkan Murong Qingge dari sekolah karena marah. Yang Chensi tidak berkata apa-apa dan memandang Murong Qingge, seolah menunggu penjelasan pihak lain. Murong Qingge mengabaikan Wen Ruyu dan Dongfang Ye yang memohon padanya, tetapi berkata perlahan dan tenang. "Tuan, berapa umurmu? Mengapa kamu masih peduli dengan ini? Selain itu, aku telah menjadi tuan, pintunya tidak ada di bumi. Saat saya kembali kali ini, kakak perempuan saya dan pemimpin sekte Kaca Warna-Warni juga ada di sini. Tanyakan kepada mereka apakah mereka peduli dengan hal ini. Bumi terlalu kecil besar yang tak terbayangkan.
Bumi bahkan bukan sebutir pasir. Di alam semesta yang luas, hanya kekuatan yang menjadi dasar untuk bertahan hidup. Tanpa kekuatan, semuanya sia-sia. Murong, di mana kakak perempuanmu dan pemimpin sekte? Yang Chen Xi bertanya. Aku juga tidak tahu, kita semua berpisah saat tiba di bumi, tapi aku bisa menghubungi mereka. Setelah berbicara, Murong Qingge diam-diam mengirim pesan ke Gongsun Zimeng dan Bai Li Yanhong. Untuk orang kuat seperti mereka, planet hidup yang sangat kecil seperti bumi dapat menjangkau mana saja dalam sekejap. Kurang dari 10 detik setelah Murong Qingge mengirimkan pesan itu, ruang di Aula Kunlun berfluktuasi, kemudian celah ruang muncul, dan dua sosok, satu hijau dan satu merah, keluar dari celah tersebut. Adik perempuan, apa yang kamu inginkan dari kami, sebelum kami bisa keluar dari celah luar angkasa? Suara Bai Li Yanhong terdengar. Semua murid Kunlun di aula, termasuk para tetua dan pemimpin yang Chen Xi, semuanya berubah menjadi batu di atas tempat. Apa yang mereka lihat? Bagaimana jauh di luar pemahaman semua orang metode perjalanan Gongsun Zimeng dan Bai Li Yanhong di ruang dimensi tinggi menurut pendapat mereka. Seseorang bisa muncul di aula begitu saja, luar angkasa. Mungkin bahkan alam bintang tidak bisa melakukannya. Kekuatan kedua orang ini luar biasa. Kenapa wanita berbaju merah memiliki kemiripan dengan kakak senior Murong? Kemana saja kamu selama ini? Murong Qingge bertanya sambil tersenyum. Saya baru saja berjalan keliling bumi ini untuk melihat apakah saya dapat menemukan beberapa bibit bagus seperti Anda dan Siyu. Sayangnya, saya tidak menemukan satu pun dari mereka mengubah bumi. Energiku habis. Adik perempuan, di mana ini? Bai Li Yanhong memandang murid-murid Kunlun yang berada dalam kondisi membatu di aula utama dan bertanya-tanya. Kakak senior, ini sekte saya di bumi, yang disebut Kunlun. Saya belajar banyak di sini saat itu adalah pemimpin Kunlun saya yang Chen Xi, dan itu adalah tuan saya Yuan Yin. Murong Qingge menunjuk ke arah yang Chen Xi dan Yuan Yin memperkenalkan. Ternyata rekan Daoye Yang dan rekan Daoye Yuan. Tidak sopan, Bai Li Yanhong berkata dengan sopan. Kalian berdua ramah. Gongsun Zimeng juga menyapanya. Karena dia adalah guru Murong Qingge dan kepala sekte asli, dia harus memberinya wajah apapun yang terjadi. Kalau tidak, mereka tidak akan berinisiatif untuk menyapa orang rendahan seperti itu. Saya tidak bisa melakukannya, kalian berdua orang dewasa terlalu sopan. Yang Chen Xi sangat berbudi luhur dan cakap. Merupakan suatu kehormatan seumur hidup bisa disebut sebagai teman Tao oleh dua orang dewasa ini. Kembali sadar dan berkata dengan tulus. Aku membuat kedua orang dewasa ini tertawa. Yuan Yin hanyalah seekor semut. Bagaimana dia bisa menjadi teman Tao jika dua orang dewasa ini segera mengikutinya? Metode yang digunakan kedua orang dewasa ini untuk mengobrak-abrik ruang berada di luar imajinasi mereka. Wen Ruyu dan Dongfang Ye juga terbangun saat ini. Mereka terkejut dan sedikit enggan di saat yang bersamaan. Kakak perempuan junior sebenarnya hanya memperkenalkan penatua Yuan Yin dan kepala sekolah, tetapi tidak mengatakan apapun tentang mereka. Bahkan dari saat Anda berjalan di pintu, adik perempuan tidak pernah melihat mereka secara langsung. Jelas dipandang remeh. Tampaknya setelah adik perempuannya keluar dan menyaksikan adegan besar itu, dia sama sekali tidak memperhatikan kedua kakak laki-laki itu. Faktanya, Wen Ruyu dan Dongfang Ye benar dalam segala hal. Murong Qingge sudah mengabaikan mereka. Tapi bukan setelah dia keluar melihat dunia, tapi sebelum dia pergi dia sudah tidak menyukai mereka berdua. Ketika dia berada di Kunlun sebelumnya, Murong Qingge telah mempertimbangkan siapa yang harus dipilih setelah menyelesaikan perjanjian 10 tahun antara Zhao Xidao dan Zhuge Changqiong. Apakah itu kakak senior Wen Ruyu?
atau kakak senior ketiga Dongfang Ye. Membandingkan keduanya dalam semua aspek, keduanya berimbang. Di belakang yang satu berdiri kepala Kunlun, dan di belakang yang lain berdiri sesepuh agung Kunlun. Mereka semua memiliki kekuatan yang sama, dan tidak ada yang ingin mereka katakan padanya. Hampir responsif, Murong Qingge bergumul dengan hal ini untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh tidak terduga. Apa yang awalnya merupakan perjanjian 10 tahun yang baik telah dipromosikan oleh Kunlun sebagai konferensi ajaib Tiongkok. Siapapun yang memenangkan tempat pertama dalam konferensi tersebut tidak hanya akan mendapatkan Murong Qingge, seorang wanita cantik, tetapi juga mendapat keberuntungan besar. Pada akhirnya, Lindong secara tidak sengaja menang, namun menolak menikahi Murong Qingge. Pada saat itu, Murong Qingge telah melihat segala macam orang jenius, dan menemukan bahwa kakak laki-laki dan kakak laki-laki ketiga tidak lebih dari itu. Selain itu, saat itu yang terpikir olehku hanyalah bagaimana membuat Lindong, seorang pria bajingan, menyesalinya. Sekarang setelah perjalanan ke alam Starfight, Murong Qingge telah mencapai status orang suci. Bagaimana dua burung pegar bisa menandingi burung phoenix? Satu-satunya orang yang bisa menandinginya, Murong Qingge, adalah Lindong. Jika Tuan Lin tidak menyukainya, lalu dia akan mati sendirian. Tuan, kamu harus percaya padaku sekarang, kan? Selama kamu menyerahkan urusan Susan kepadaku, aku berjanji bahwa Tuan Susan akan datang untuk meminta maaf. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah berani menyinggung perasaan Kun-kun lagi. Qingge berkata dengan serius. Murong, dengan bantuan kakak perempuan dan ketua sektemu, aku pasti akan mempercayaimu, karena kamu telah mengatakannya. Aku akan menyerahkan masalah Susan padamu. Kebetulan Susan akan mengadakan pertemuan berbagai sekte di sebulan. Ayo pergi bersama. Yang Chenxi setuju. Sekarang tentu saja dia berharap Murong Qingge bisa membantu. Dengan dua preman tak terkalahkan yang telah melampaui alam bintang, apakah Susan itu? Pembudidaya pedang memang kuat, tapi itu didasarkan pada level yang sama. Jika perbedaannya terlalu besar, bagaimana dengan pembudidaya pedang? Ini bukan hanya tentang disalahgunakan, menghadapi tokoh-tokoh besar di luar bidang bintang. Apa itu Susan? Bayangan pemimpin Susan berlutut di depannya dan memohon belas kasihan sudah muncul di benak Yang Chenxi. Tuan, bukankah 1 bulan terlalu lama? Bagaimana kalau saya pergi dan menangkap pemimpin Susan sekarang? Bukankah lebih baik menyelesaikannya secepat mungkin? Mengapa menunggu sampai sebulan kemudian? 1 bulan itu terlalu lama. Murong, mari kita tunggu. Semua sekte akan pergi ke Susan dalam sebulan. Saat itu kita akan menggulingkan Susan di depan semua orang, yang akan membuat Kunlun lebih kuat dan mengintimidasi para pahlawan. Posisi Kunlun akan lebih stabil di masa depan. Yang Chenxi menjelaskan. Sambil menggulingkan Susan, hal itu juga dapat mengejutkan sekte-sekte besar. Oke, mari kita bertemu di Susan sebulan lagi. Sejak saya datang ke Kunlun untuk membalas kebaikan saya, maka ikuti saja keinginan pemimpinnya. Murong, kamu ingin pergi? Yang Chenxi bertanya. Aku akan menemani kakak perempuanku dan pemimpin sekte berkeliling, dan langsung pergi ke Susan dalam sebulan. Itu, oke. Yang Chenxi ragu-ragu sejenak, tapi setuju. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak setuju. Murong Qingge saat ini bukan lagi gadis seperti saat pertama kali memasuki Kunlun. Tapi orang yang paling bisa mempengaruhi nasib Kunlun. Kepala, guru, rekan-rekan murid, Murong Qingge. Mengucapkan selamat tinggal, sampai jumpa di Susan sebulan lagi. Yan Hong merobek celah di ruang itu, dan mereka bertiga masuk bersama. Setelah lama mendengarkan, dia akhirnya mengerti.
Murong Kingge tidak mengungkapkan kekuatannya di depan para tetua tuannya. Sekte guru kembali menemui kesulitan. Saya ingin membantu, tetapi orang lain tidak mempercayai saya. Itu sebabnya saya memanggil mereka ke sini. Baili Yanhong tidak tahu apa niat Murong Kingge, dan tentu saja dia tidak mau bertanya. Adapun Gongsun Zimeng, aku bahkan tidak ingin terlibat dalam hal sepele seperti itu. Sampai ketiga sosok itu menghilang ke dalam celah dan ruang kembali ke keadaan semula, tidak ada satupun murid Kunlun di aula utama yang kembali sadar. Kakak senior Murong seperti peri yang turun ke bumi. Melihatnya saja sudah tak terlupakan. Seorang murid laki-laki bergumam pada dirinya sendiri. Jangan dipikir-pikir, bagaimana kamu bisa mengintip seseorang seperti kakak senior Murong? Dia bahkan tidak melihat ke cermin. Itu seperti katak yang mencoba makan daging angsa. Murid perempuan di sebelahnya membalas, "Aku tidak mengatakan apa yang ingin kulakukan dengan kakak senior Murong. Tidak bisakah kamu menghargainya saja? Menurutku kamu hanya iri pada kakak senior Murong." Kakak senior Murong adalah peri yang turun ke bumi. Saya akan menunggu, bagaimana bisa manusia fana iri pada peri? Saya masih mengetahui hal ini, tetapi rasa iri itu nyata. Apakah hanya kamu? Kamu, kembalilah dan lihat baik-baik ke cermin. Kamu, murid perempuan itu sangat marah. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku salah? Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan peri seperti Murong Kingge? Dua murid Kunlun, seorang pria dan seorang wanita, saling berhadapan. Yang lainnya fokus pada kakak perempuan Murong dan kepala sekte kaca warna-warni. Tidakkah kamu menemukan bahwa kakak perempuan dari kakak senior Murong, yaitu orang dewasa berbaju merah, memiliki beberapa kesamaan dengan kakak senior Murong? Saya merasa keduanya sama-sama serasi, dan keduanya memiliki cara yang membuat laki-laki tidak bisa menjauh setelah melihat mereka. Temperamen yang membuka mata. Saya merasakan hal yang sama, dan saya pikir itu adalah ilusi saya. Juga, para murid Kunlun di aula merespons satu demi satu. Baili Yanhong dan Murong Kingge keduanya memiliki fisik yang sama, tubuh pesona. Tentu saja ada kesamaan. Apalagi bagi para pria, asal dekat dengan tubuh menawan pasti akan terpesona. Adapun Gongsun Zimeng, pemimpin dari sekte kaca warna-warni, sebenarnya penampilannya tidak jauh berbeda dengan mereka berdua. Bisa menjadi yang pertama dari 7 orang suci dari sekte kaca warna-warni. Baik itu bakat atau penampilan, mereka hampir sempurna. Namun berdiri di samping dua sosok menawan itu, dia tampak sedikit kerdil. Lagi pula, tubuh yang menarik terlalu menarik bagi pria. Nafas yang dikeluarkan tanpa terlihat bisa membuat hormon pria melonjak. Tidak ada yang bisa menahan godaan tubuh menawan. Aula Kunlun berisik. Semua orang membicarakan tentang Murong Kingge dan 3 lainnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, menutupi diskusi para murid Kunlun. "Oke, semuanya, tolong berhenti bicara. Kalian berdua orang dewasa tidak memenuhi syarat untuk mendiskusikannya. Tidak ada yang diizinkan menyebarkan masalah hari ini. Jika berita itu bocor, Susan akan mengetahuinya terlebih dahulu dan menghancurkan rencana Kunlun. Akan ada konsekuensi di tanganmu, risikonya sendiri." Yang Chensi berkata dengan serius. Ikuti perintahnya, semua murid Kunlun di aula menjawab serempak. Waktu berlalu hari demi hari. Sebulan kemudian, Murong Kingge membawa Baili Yanhong dan Gongsun Zimeng ke Susan untuk membantu Kunlun mengatasi ancaman besar Susan. Dengan kekuatan mereka bertiga, menghadapi orang-orang di Susan ini akan menjadi serangan pengurangan dimensi sepenuhnya. Orang-orang di Susan tidak memberikan perlawanan sedikitpun. Tentu saja Murong Kingge juga tidak membunuhnya. Dia baru saja mengalahkan beberapa master di Susan dan merobohkan kesombongan mereka. Setelah pertempuran ini,
reputasi Susan yang telah diakumulasikan dan secara bertahap mencapai puncaknya benar-benar lenyap, dan semua pencapaiannya gagal. Kalau nanti mau bangkit lagi, entahlah ini tahun monyet dan bulan kuda. Apalagi, Kunlun yang pernah mengalami kekalahan tidak akan memberikan kesempatan lagi bagi Susan untuk bangkit. 3 bulan kemudian, Yunsi dan yang lainnya meninggalkan rumah dan mulai berlatih bersama. Gongsun Zimeng dan Bailey juga kembali untuk mengajar semua orang. Saat ini, bagi Yunsi dan yang lainnya, meningkatkan kekuatan mereka dan menerobos alam abadi adalah hal yang paling penting. Hanya ketika Anda mencapai alam abadi Anda bisa mendapatkan umur panjang yang cukup untuk menemani Lindong. Jika Anda tidak mencapai alam abadi, pada akhirnya Anda akan menjadi tua secara perlahan. Tidak ada yang bisa menerima bahwa mereka semakin tua di depan Lindong. Saat berlatih, Anda harus sangat serius. Siamu sudah muak tinggal di rumah, jadi dia menghubungi Ye Qingwu. Keduanya berkumpul dan memberitahu Lindong untuk menjemput mereka. Setelah menerima kabar tersebut, Lindong tidak ragu-ragu dan langsung pergi ke galaksi Bima Sakti untuk membawa Siamu dan Ye Qingwu kembali ke bumi. Sekelompok wanita berkumpul kembali. Lindong membawa kembali sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari alam Starflight, yang cukup bagi mereka untuk mengolahnya ke alam abadi. Ditambah dengan ajaran Gongsun Zimeng dan Bailey Yanhong, 2 pembangkit tenaga tertinggi alam abadi, selama mereka tidak terlalu bodoh dan tidak memiliki masalah dengan IQ mereka. Percayalah bahwa memasuki keabadian hanya tinggal menunggu waktu saja. Peradaban tingkat 9, Domain Linglan. Beberapa sudut terpencil, di kehampaan yang awalnya gelap, ada sebuah planet besar yang tergantung di sana. Saat ini, planet tersebut memancarkan cahaya warna-warni, menerangi kehampaan di sekitarnya. Ada 4 sosok yang duduk bersila di 4 arah, yaitu Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut. Mereka adalah Kaisar Jiang di timur, Kaisar Yuan di selatan, Kaisar Yao di utara, dan Kaisar Sun di barat. Mereka telah mempertahankan pengoperasian formasi di planet ini dan tidak boleh bersantai sejenak. Membentuk kembali tubuh fisik seorang prajurit setingkat kaisar akan menjadi proses yang panjang dan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Jika ada yang salah dalam perjalanannya, kesuksesan akan hancur. Setelah beberapa bulan bekerja keras, tubuh fisik Diji dibentuk kembali hingga tahap terakhir, yang juga merupakan tahap paling kritis. Selama tidak ada kecelakaan, tidak butuh waktu lama hingga tubuh fisik Diji berhasil dibentuk kembali. Pada saat itu, hanya perlu sedikit waktu untuk beradaptasi, dan Anda akan dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh baru, yang tidak ada bedanya dengan tubuh yang menghancurkan diri sendiri. Padahal, dengan kekuatan-kekuatan jiwa Diji, untuk mendapatkan tubuh fisik sangatlah mudah, ia hanya perlu merebut tubuh wanita dengan bakat yang luar biasa. Namun jika Anda melakukan itu, kesesuaian antara jiwa dan raga Diji tidak akan pernah 100% sempurna. Tidak peduli bagaimana Anda beradaptasi, kesenjangan akan selalu ada. Jangan meremehkan kesenjangan ini. Dalam pertempuran penting, hal itu dapat menentukan hasil pertempuran. Apalagi jenazah yang sudah disita harus diolah kembali. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi sampai saya melangkah ke alam kekaisaran lagi. Bahkan tanpa 2 masalah ini, dengan karakter Diji, dia tidak akan memilih jalan untuk merebut tubuhnya. Tubuh orang lain selalu menjadi milik orang lain. Selain itu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk merampas nyawa orang lain demi keuntungan Anda sendiri? Semua alasan digabungkan, satu-satunya pilihan adalah membentuk kembali tubuh. Di Yuan, di Yao, di Sun, sekarang kita sudah mencapai langkah paling kritis. Apa kalian baik-baik saja? Jika ada pertanyaan,
beritahu kami terlebih dahulu agar semua orang bisa bersiap, agar tidak melakukan serangan mendadak dan membuat semua orang lengah. Di Jiang bertanya dengan keras. Suaranya jatuh begitu saja. Suara Di Yuan terdengar, saya tidak punya masalah sama sekali di sini. Saya juga tidak punya masalah, itu bagus. Mari kita semua berkonsentrasi untuk membentuk kembali tubuh Di Ji sekaligus. Dimengerti, Di Ji. Apakah kamu siap? Di Jiang menghadap bintang bercahaya di depannya. Kembali ke senior Di Jiang, semuanya sudah siap di sini di Di Ji, dan keadaan telah disesuaikan hingga puncaknya. Suara Di Ji datang dari planet berwarna-warni. Oke. Kalau begitu, mari kita ambil langkah terakhir. Cahaya warna-warni melonjak lagi. Mencapai tingkat kecerahan yang ekstrim. Mereka yang berada di bawah kerajaan bahkan mungkin tidak bisa membuka mata mereka. Hanya mereka yang berada di kerajaan yang dapat menanggungnya. Waktu berlalu dengan lambat. Di Ji di planet ini hanya merasakan ada sesuatu yang secara bertahap mengeras di luar jiwanya. Kekuatan jiwa yang terekspos sepertinya telah menemukan rasa memiliki. Tiba-tiba aku merasa senang. Pembentukan kembali tubuh fisik akhirnya mencapai langkah terakhir. Kami telah melakukan pekerjaan persiapan dalam beberapa bulan terakhir, namun langkah terakhir ini adalah kuncinya. Setelah sukses, ia akan mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Dan tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Saat ini, Kaisar Yao dan Kaisar Sun merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan Di Jiang dan Di Yuan. Keringat mulai terbentuk di dahinya. Dia mengertakkan gigi dan bertahan. Kaisar Yao dan Kaisar Sun tahu di dalam hati mereka bahwa apapun yang terjadi, mereka harus bertahan. Jika terjadi kecelakaan, kerja keras berbulan-bulan akan sia-sia, dan jiwa Di Ji juga akan terpengaruh. Apalagi menjadi biang keladi kegagalan. Di Jiang mengetahui situasi Kaisar Yao dan Kaisar Sun, dan berkata dengan lantang, "Di Yao, Kaisar Sun, Anda harus bertahan, tubuh Di Ji sudah dibentuk kembali, dan akan segera berhasil." Senior Di Yuan, "Don, jangan khawatir, kami tidak akan pernah menahan diri." Di Yao mengertakkan gigi dan menjawab, "Ya, kami tidak akan menjadi orang berdosa," lanjut Di Sun. Terima kasih keduanya. Suara Di Yuan tiba-tiba terdengar. Di Yuan, kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami. 5 Kaisar Linglan adalah satu kesatuan, dan tidak satu pun dari mereka dapat dipisahkan. Selain itu, kamu dan Di Ji belum menjadi pasangan Tao. Bahkan jika kamu ingin berterima kasih kami, Di Ji yang berterima kasih kepada kami. Benar, Anda harus berterima kasih kepada kami. Berapa zaman yang telah kami tunggu untuk menjadi pendamping Tao Kaisar Ji, mengapa Anda belum memenangkannya? Sun berkata dengan nada menggoda, "Jangan khawatir, kalian berdua, aku pasti akan berhasil, dan itu tidak akan lama," kata Di Yuan tegas. Dialog antara Di Yuan, Di Yao dan Di Sun sampai ke telinga Di Jiang dan Di Ji. Di Jiang menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Setelah Di Ji mengalami musibah ini, ia mengetahui bahwa keduanya ditakdirkan memiliki hubungan buruk yang tidak akan pernah berakhir. Bahkan dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Jika bukan karena algoritma Ziwei, akan dihitung bahwa Lin Dong adalah orang mulia Di Ji. Ditambah dengan misteri Lin Dong, bahkan algoritma Ziwei pun tidak dapat memecahkannya. Di Jiang tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Domain Linglan ditakdirkan untuk mengalami bencana, adapun siapa variabelnya. Dia menduga itu mungkin Lin Dong. Di Ji juga mendengar percakapan 3 arah, dan tidak bisa tidak memikirkan sosok Lin Dong di benaknya. Jika dia tidak bertemu Lin Dong di dunia sangkar roh, dia mungkin benar-benar membentuk pasangan Tao dengan Di Yuan. Tapi sekarang, ketika setiap orang punya pemikirannya masing-masing,
Tiba-tiba terdengar suara dingin di telinga mereka. CK, 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 metode yang bagus, benar-benar metode yang bagus, membangun kembali tubuh kekaisaran. CK, 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 jarang sekali. Di Jiang, di Yuan, di Yao, di Sun, ditambah di Ji yang sedang membentuk kembali tubuhnya. 5 ahli tingkat kaisar di domain Linglan gemetar ketika mereka mendengar suara yang tiba-tiba, dan melihat ke arah suara itu dengan kaget. Saya melihat bayangan hitam muncul di atas planet. Dalam cahaya warna-warni, bayangan hitam begitu menonjol. Pemakan jiwa, di Jiang berkata dengan gigi terkatup. CK, 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 di Jiang, lama tidak bertemu. Masih ingatkan kamu dengan teman lamaku ini? Terdengar suara bayangan hitam. Di Jiang tercengang saat mendengar ini, pikiranku mulai mengingat dengan hati-hati kenangan para Soul Eater. Ini terlalu lama, pertarungan asli dengan Soul Eater terjadi ribuan zaman yang lalu. Di Jiang tidak ingat lagi berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia hanya tahu bahwa pada saat itu, di Yuan dan yang lainnya belum memasuki alam kekaisaran. Namun pertempuran itu terlalu brutal. Sampai hari ini, di Jiang tidak pernah melupakannya atau berani melupakannya. Meskipun wilayah Linglan menang, itu juga merupakan kemenangan yang menyedihkan. Setelah memikirkannya sebentar, di Jiang tahu siapa sosok hitam di depannya. Lagi pula, hanya ada beberapa ahli tingkat kaisar dari klan pemakan jiwa. Pada akhirnya, hanya satu orang yang dikalahkan dan lolos. Apakah kamu, kaisar yang melahap surga? Di Jiang bertanya dengan ragu. Haha, sepertinya kamu bukan orang tua bodoh. Benar, saya Kaisar Xiantian. Kaisar Xiantian yang terluka parah oleh wilayah Linglan Anda dan melarikan diri. Sekarang saya kembali. Bagaimana? Apakah kamu terkejut? Bayangan hitam itu tersenyum. Kaisar melahap surga. Apa yang ingin kamu lakukan? Di Jiang menatap bayangan hitam itu dengan tatapan tajam di matanya. Dia sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan krisis yang sedang terjadi. Dia tidak menyangka Kaisar Devouring Heaven tiba-tiba muncul di saat paling kritis untuk membentuk kembali tubuh di Ji. Bahkan jika pihak lain muncul lebih awal, dia tidak akan pasif seperti sekarang. Sepertinya orang ini sudah mempersiapkan diri dengan baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, aku di sini untuk melihat bagaimana kamu membentuk kembali tubuh Kaisar Realem. Tinggalkan aku sendiri dan lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan datang dan melihatnya. Sky berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kaisar pemakan surga, kalian para pemakan jiwa benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang. Bagaimana kalian bisa melupakan bagaimana kalian dikalahkan begitu cepat? Mata di Jiang seperti kilat. Di Jiang, kami tidak pernah melupakan rasa sakit yang ditimbulkan wilayah Linglan kepada klan pemakan jiwa kami. Karena itu, kami selalu berpikir bahwa suatu hari nanti kami dapat kembali, membalas dendam, menduduki wilayah Linglan, dan menaklukkan wilayah Linglan. Semua makhluk di wilayah Linglan dibesarkan di penangkaran untuk dimakan oleh klan kami, untuk menghibur leluhur kami. Kali ini, wilayah Linglan Anda tidak akan seberuntung itu. Klan pemakan jiwa akan datang ke wilayah Linglan lagi dan sepenuhnya mengendalikan ini tempat. Semakin banyak Xie Tian berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Mereka sudah lama menunggu hari ini. Sejak dia dikalahkan di wilayah Linglan ribuan zaman yang lalu, Kaisar Sitian telah memikirkan kapan dia bisa memimpin para pelahap jiwa untuk sepenuhnya menduduki wilayah Linglan. Sekarang waktunya akhirnya tiba. Dengan kekuatan klan pemakan jiwa saja, hampir mustahil untuk menerobos wilayah Linglan. Jadi Kaisar Sitian kali ini bersatu dengan klan mesin super. Mereka menginginkan sumber daya dari Linglan Domain. Dan para Soul Eater menginginkan jiwa manusia.
kepentingan kedua belah pihak tidak bertentangan. Dapat bekerja sama dengan sempurna, seperti kata pepatah, musuh dari musuhmu adalah temanmu. Klan Super Mekanis adalah musuh wilayah Linglan, dan mereka adalah teman klan pemakan jiwa. Soul Eater dan manusia sepertinya adalah musuh alami. Karena jiwa manusia terlalu berguna bagi para Soul Eater. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi juga dapat mendorong evolusi klan Soul Eater. Ini adalah efek yang tidak dapat dicapai oleh makhluk lain. Di mata para Soul Eater, kemanusiaan ada untuk dirinya sendiri. Ini harus menjadi makanan bagi evolusi mereka. Hanya saja para Soul Eater tidak menyangka bahwa manusia di wilayah Linglan begitu kuat dan tidak takut mati. Demi melindungi tanah airnya, ia bahkan mempertaruhkan nyawanya. Kaisar Sitian masih ingat dengan jelas bahwa dalam pertempuran itu, kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri pembangkit tenaga listrik realem Kaisar Domain Linglan sangat menakutkan hanya dengan memikirkannya. Mimpi, teriak Di Jiang. Kemudian dia melanjutkan, jika kami dapat mengalahkan klan pemakan jiwa Anda sekali, kami dapat mengalahkan Anda untuk kedua kalinya. Kaisar pemakan, ini adalah wilayah saya di Domain Linglan. Jika Anda tidak diterima, keluarlah. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. CK, Di Jiang, kamu masih keras kepala sekarang. Jika itu normal, aku akan sedikit takut jika 5 Kaisar Linglan bergabung. Tapi sekarang, hanya satu yang memiliki miliknya tubuh jiwa tersisa, dan 3 lainnya berada di akhir hidup mereka. Kamu masih bisa bertarung. Apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Selain itu, begitu kamu pergi, rekonstruksi tubuh akan gagal. Kaisar Sitian mencibir. Kali ini, dia berani datang ke wilayah Linglan sendirian karena Di Jiang dan yang lainnya berada di bawah kendalinya. Kaisar Yao dan Kaisar Sun tahu bahwa akan sulit untuk membangun kembali tubuh mereka kali ini. Jadi satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengertakkan gigi dan bertahan. Serahkan semuanya pada senior Di Jiang untuk memutuskan. Saat ini, Di Yuan sangat cemas. Apa yang harus dilakukan? Pembentukan kembali tubuh Di Ji telah mencapai momen paling kritis, dan tidak ada yang salah. Tapi sekarang para Soul Eater ada di sini. Jelas sekali mereka datang dengan niat buruk. 5 Kaisar Linglan berkumpul, tetapi mereka menjadi pihak yang lebih lemah. Tentu saja, Di Ji di planet ini juga mendengar suara Kaisar pemakan jiwa Sitian. Tetapi dia tidak punya solusi. Di Sitian, bagaimana kamu tahu bahwa kami sedang membentuk kembali tubuh Di Ji? Di Jiang bertanya dengan suara yang dalam. Sebelumnya, dia menggunakan algoritma Ziwei untuk mengetahui masalah ini, dan ramalannya tidak menunjukkan kelainan apapun. Namun, Kaisar Deverer muncul pada saat yang paling kritis. Dan semua orang tahu bahwa pasti tidak akan ada solusi damai. Akankah Kaisar Deverer membiarkan mereka menyelesaikan proses pembentukan kembali tubuh mereka? Jelas mustahil, jadi apa yang salah? Algoritma Ziwei adalah teknik rahasia yang paling dibanggakan Di Jiang, dan telah menemaninya dalam mencapai pencapaian hari ini. Di Jiang sangat mempercayainya. Haha, Di Jiang, aku tahu kamu sekarang sangat bingung mengapa algoritma Ziweimu mengalami kesalahan. Tapi aku tidak akan memberitahumu. Bagaimana kalau membuatmu takut menggunakan teknik rahasia yang paling kamu banggakan di masa depan? Menyenangkan bukan? Mustahil, algoritma Ziwei adalah teknik rahasia yang ditinggalkan oleh peradaban tingkat dewa. Sama sekali tidak mungkin salah. Metode apa yang digunakan para pelahap jiwa? Kamu benar-benar bisa lolos dari algoritma Ziweiku. Perkataan Kaisar Sitian benar-benar membuatnya sedikit cemas. Jika para pelahap jiwa menemukan cara untuk menangani teknik rahasia Ziwei, keuntungan terbesar dari domain Linglan tidak akan ada lagi. Jika sebelumnya,
Di Jiang tidak akan pernah mempercayainya. Namun hal itu sebenarnya masih belum bisa dipastikan. Bagaimanapun, Di Jiang telah bertemu seseorang yang kebal terhadap algoritma Ziwei sebelum ini. Itu adalah Lindong yang Di Ji kenal di dunia sangkar roh. Itu adalah pertama kalinya Di Jiang menggunakan algoritma Ziwei dan tidak dapat menghitung apapun, bahkan menimbulkan reaksi keras padanya. Dengan pengalaman ini, Di Jiang mengetahui bahwa ada orang yang dapat menolak algoritma Ziwei. Bukan tidak mungkin bagi para Soul Eater untuk menemukan cara mengatasi algoritma Ziwei. Bersambung.